Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua dan semoga sukses untuk kalian yang sedang belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar balok karena minggu kemarin kita sudah menuntaskan kubus ya. Kalau balok bedanya sama kubus adalah kubus semua sisinya sama. Kalau balok itu beda sisinya antara sisi yang panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Untuk unsur-unsurnya yaitu yang pertama dibatasi oleh 3 panjang yang kongruen, yaitu yang warna merah, biru, dan kuning. Ya, artinya panjang, lebar, sama tinggi. Kemudian ada 8 titik sudut, yaitu titik-titik yang membuat sisi tersebut atau rusuk tersebut bisa membentuk suatu sudut sehingga terbentuklah bangun ruang balok. Kemudian ada 12 rusuk. Rusuk itu seperti panjangnya atau sisinya ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada 12 diagonal sisi. Diagonal sisi itu yang melipat atau tengah-tengahnya ya antara sisi alas, lebar, dan tinggi. Kemudian ada 4 diagonal ruang ya, sama diagonal ruang itu antara titik ini ke titik ini. Jadi terlihat nanti Buika gambarkan mana yang diagonal sisi dan diagonal ruang. Kemudian ada 6 bidang diagonal dan bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Jadi ketika balok itu dipotong miring ya, dia itu bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Jadi potongannya itu loh. Nah, ini yang dinamakan diagonal ruang dan ini yang dinamakan diagonal sisi, sehingga tegak lurus dan membentuk segitiga dan bisa kita selesaikan menggunakan teorema Pythagoras. Lah, rumus yang harus kalian hafalkan yang pertama adalah luas permukaan terdiri dari 2 kalinya penjumlahan perkalian panjang kongruennya, yaitu panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Kalau volume, kemarin volume kubus itu sisi pangkat 3. Karena balok panjangnya berbeda, maka perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kalau diagonal ruang dan diagonal sisi itu bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Oke ya, soal yang pertama. Biar gamblang dan bisa kalian aplikasikan. Sebuah balok berukuran panjangnya 15, lebar 10, tinggi 12. Yang ditanyakan adalah luas karton yang dibutuhkan paling sedikit untuk membuat balok tersebut. Buika gambarkan di sini. Panjangnya 15, lebarnya 10, tingginya 12. Tinggal kita jawab, kita masukkan karena kita mencari luas, maka kita masukkan rumusnya panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Kemudian 15 kali 10, 150, 15 kali 12, 180, 10 kali 12 yaitu 120. Maka luas baloknya adalah 2 kali 450. Jadi luas karton yang dibutuhkan paling sedikit adalah 900 cm persegi. Begitu ya. Oke, soal kedua ini agak susah. Pahami langkah-langkahnya sehingga kalian bisa melakukannya sendiri. Sebuah balok mempunyai 12 panjangnya, lebarnya 9 dan diagonal ruangnya 17. Buika gambarkan dulu ya. Panjang 12, lebar 9, diagonal ruang yang miring ini 17 cm. Yang kita cari adalah luas permukaan dan volume. Sedangkan dalam rumus balok, luas permukaan dan volume itu harus terdiri dari 3 unsur, yaitu panjang, lebar, tinggi. Nah, sekarang unsur mana yang belum diketahui? Yaitu unsur tingginya.
Jadi kalau ada diagonal ruang, selalu ada diagonal sisi, sehingga ketiga rusuk ini jika digabungkan menjadi segitiga siku-siku. Sehingga yang diagonal sisi Bu Ika misalkan A, ya, dan tingginya karena belum tahu, ya, dan kita harus tahu untuk mencari luas dan volume, maka bisa kita misalkan T. Sehingga kita jawab, ikuti langkahnya ya. Langkah yang pertama, carilah nilai A atau diagonal sisi menggunakan teorema Pythagoras. Lah di sini ada segitiga yang panjang dan lebarnya sudah tahu, sehingga kita gunakan segitiga yang bawah dulu untuk mencari A. Di sini panjangnya 12, sini panjangnya 9. Sehingga A-nya berapa? Kita masukkan rumus Pythagorasnya kalau mencari sisi miring. Jadi jumlah dari kuadrat sisi alas ditambahkan sisi tinggi. Kemudian 144 tambah 81 sehingga A kuadratnya 225. Ini masih kuadrat. Kalau A-nya sendiri, maka kuadrat pindah ruas jadi akar. Atau berapa kali berapa, hasilnya 225. Sehingga panjang sisi miringnya atau diagonal sisinya adalah 15 cm. Langkah yang ketiga, kalau ini unsurnya sudah tahu ya 15 cm, berarti unsur yang harus kita tahu adalah tinggi. Ya, maka kita mencari tinggi sama dengan teorema Pythagoras lagi, menggunakan segitiga, diagonal ruang, diagonal sisi, dan tinggi. Nah, kalau tadi mencari sisi miringnya, sekarang cari sisi tegaknya. Berarti sisi tegak adalah sisi miring kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Lah, teorema Pythagoras harus hafal di luar kepala ya. Jadi ini sering nanti diulangi terus. Sehingga 289 dikurangi 225 adalah 64. Ini masih kuadrat. Maka kuadrat kita pindahkan menjadi akar. Berapa kali berapa? Hasilnya 64. Betul, jadi 8 cm. Kemudian langkah yang ketiga, karena semua unsur balok sudah terpenuhi, sehingga kita bisa mencari luas dan volumenya. Jadi kita temukan kan tadi panjangnya 12, lebar 9, tinggi 8. Oke, karena sudah unsurnya lengkap, tinggal kita masukkan rumus luas permukaannya. Jadi 2 kali 12 kali 9 dari panjang kali lebar, terus 12 dikali 8 dari panjang kali tinggi, terus 9 kali 8 dari lebar kali tinggi. Sehingga jumlahnya seperti ini. 2 dikali 276 adalah 552 persegi. Dan cara mencari volume berarti tinggal dikalikan semua, panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga volumenya 864 cm kubik. Nah, ini Bu Ika salah nulis ya. Harusnya pangkat 3. Oke. Mudah kan? Jadi langkah per langkah, tahapan per tahapan kalian pahami, harus jeli, jangan sampai terlewat. Gitu. Pokoknya intinya 3 unsur harus diketahui. Kalau ada yang belum diketahui, berarti kita cari menggunakan segitiga siku-siku, yaitu teorema Pythagoras. Oke. Selanjutnya Bu Ika akan beri tugas ya di sini. Kalian kerjakan di buku tugas. Jangan lupa buku tugasnya dikasih nama, kelas, terus baru mengerjakan. Jadi ketika difoto, Bu Ika tahu, oh ini tulisannya si A, si B gitu ya. Terus tugasnya hanya 2 saja, nanti tinggal kamu upload. Ketika nanti lebih dari 1 lembar, boleh dikolase ya. Oke, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kalian. Jangan lupa selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.